saya akan menjelaskan tentang kalimat disjungsi dan konjungsi. Contoh, ada kalimat terbuka, kalimat nilai kebenarannya belum pasti. Contoh, A adalah bilangan ganjil, X plus 6 sama dengan 10, B adalah bilangan genap. Kalimat tertutup, kalimat yang jelas nilai kebenarannya. Contoh, 2 adalah bilangan ganjil, 8 plus 5 sama dengan 13. Kalimat pernyataan tertutup ini benar. Dan contohnya misal Dewa makan nasi atau minum susu. Dewa makan nasi dan Dewa minum susu. Contoh yang kedua, Dewa makan nasi tapi Dewa tidak minum susu. Dewa tidak makan nasi tapi Dewa minum susu. Dewa tidak makan nasi dan Dewa tidak minum susu. Ada implikasi dan deplikasi. Implikasi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung jika, maka, sehingga. Notasi dari P, Q dibaca jika P maka Q. Untuk implikasi, pernyataan majemuk dengan kata hubung jika dan hanya jika, sehingga notasi dari P ke I akan dibaca P jika dan hanya jika I. Untuk tabel kebenaran implikasi, yang pertama pernyataan satu benar jika pernyataan satu benar, dan jika pernyataan dua benar maka sama dengan benar, dan jika pernyataan satu benar dan pernyataan dua salah maka hasilnya salah. Begitupun sebaliknya. Dan jika untuk tabel kebenaran implikasi, untuk pernyataan satu benar dan pernyataan dua benar maka hasilnya benar. Untuk pernyataan satu benar dan pernyataan dua salah maka hasilnya salah. Untuk pernyataan satu salah dan pernyataan dua benar maka hasilnya salah. Dan untuk yang keempat, pernyataan satu salah, pernyataan kedua salah maka hasilnya benar. Ingkaran atau negasi. Ingkaran atau negasi merupakan nilai kebalikan dari preposisi. Jadi, apabila terdapat preposisi yang bernilai positif, maka ingkaran atau negasinya bernilai negatif. Contohnya, Aca hari ini sudah makan nasi. Maka, ingkaran atau negasinya adalah Aca hari ini belum atau tidak. Ekuivalen merupakan suatu pernyataan yang harus dicarikan bentuk pernyataan lain, tetapi harus memiliki nilai kebenaran yang sama dengan pernyataan sebelumnya. Jadi, suatu pernyataan bisa dikatakan sebagai ekuivalen ketika pernyataan tersebut memiliki nilai kebenaran yang sama dengan pernyataan yang sebelumnya. Ekuivalen adalah ada preposisi jika hari ini hujan, maka jalanan akan banjir. Kita asumsikan jika hari ini hujan adalah P dan maka jalanan akan banjir adalah Q. Kemudian, pernyataan tersebut akan ekuivalen atau setara dengan hari ini tidak hujan atau jalanan banjir. Dan bisa kita setarakan juga dengan jika hari ini tidak banjir, maka hari ini tidak hujan. Oke teman-teman, untuk materi selanjutnya ada penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan terdiri atas 3, yaitu modus ponens, modus pollens, dan silogisme. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada modus ponens. Modus ponens mengikuti aturan kesimpulan yang sah untuk jika P maka Q dan P maka Q harus benar. Premis pertama pada modus ponens berupa implikasi, yaitu jika P maka Q. Sedangkan pada premis kedua berupa proposisi tunggal, yaitu P. Kesimpulan yang sah dari argumen tersebut berupa proposisi tunggal, yaitu Q. Sebagai contoh, untuk premis pertama, jika Riris belajar, maka ia akan masuk UB. Untuk premis kedua, Riris belajar, maka kesimpulannya ialah Riris masuk UB. Yang kedua ada modus tollens. Modus tollens mengikuti aturan kesimpulan yang sah untuk jika P maka Q dan jika negasi Q maka negasi P. Diasumsikan jika P maka Q bernilai benar
dan diketahui Q negasi Q bernilai benar. Sehingga implikasi P maka Q bernilai benar dan ingkaran P negasi P harus benar. Sebagai contoh, untuk premis pertama, jika Dewa belajar, maka ia akan lulus kedokteran. Premis kedua, Dewa tidak lulus kedokteran, maka kesimpulannya ialah Dewa tidak belajar. Modus tollens pada premis pertama terdiri dari dua proposisi tunggal, yaitu P dan Q, sedangkan pada premis kedua terdiri dari satu proposisi tunggal yang benar. Yang ketiga ada silogisme. Untuk premis pertama pada silogisme ialah jika P maka Q. Untuk premis kedua, jika Q maka R, maka kesimpulannya ialah jika P maka R. Sebagai contoh, premis pertama, jika Dewa belajar, maka akan lulus SNBT. Premis kedua, jika lulus SNBT, maka Dewa dapat iPhone. Nah, untuk kesimpulannya ialah, jika Dewa belajar, maka Dewa dapat iPhone.